Bismillahirrahmanirrahim. Al-afatu sadisatu utawi bahaya kang kaping 6. At-taqa'uru iku njero-njeroaken fil kalami ing dalam ngomong. Bit tasyadduqi kelawan tasyadduq. Tasyadduq tu menggerak-gerakkan tulang rahang. Wa takallufis sajailan memaksakan bersajak wal fasahati lan fasahah wa tasannu'i lan kelawan gawe-gawe fihi ing dalam kalam bitasbibati kelawan piro-piro rayuan ucapan-ucapan lebay lah, ucapan-ucapan lebay itu tidak baik. Wal muqaddimati lan piro-piro pendahuluan wama lan sikap ucapan jarat kang berlaku bihi kelawan ma opo adatul mutafahisina opo kebiasaane orang-orang kang memfasih-fasihkan diri. Wah, apalagi kalau sudah jadi mubalek kan. Kalau sudah jadi mubalek bukan cuma tutur katanya, semuanya sudah. Mau assalamualaikum aja 3 kali. Assalamualaikumnya aja 3 kali. 1 kali nggak puas dia. Assalamualaikum. Gak kedengeran? Kurang kompak. Waduh, kurang lagi. Sekali lagi. Waduh, apalagi orang-orang yang bergerak pada bidang khitobah. Sudah ini. Al-mudda'ina kang pada mengaku diri lil khitobati maring tukang pidato, tukang ceramah. Oh ya, mubalek itulah. Jadi ini tidak baik keterlaluan dalam hal semacam itu. Lebay lah, sikap lebay. Wa kullu dzalika utawi sekabehane mengkono-mengkono tasyadduq, takallufis sajak, taqa'ur, fasahah, tasannu, bitasbibat. Semuanya iku minat tasannu iku termasuk sikap digawe-gawe. Digawe-gawe al-madhmumi kang tercela. Wa minat takalluf lan setengah saking takalluf memaksakan al-mamkuti kang dibendu, yang dimurkai. Alladzi qala kang dawuh fihi ing dalam takalluf Rasulullah sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ana utawi ingsun wa atqiya'u ummati lan wong-wong kang takwa umat ingsun. Bura'u iku wong-wong kang lepas diri, tidak punya urusan, tidak punya hubungan. Aku dan umatku yang bertakwa tidak ada hubungan minat takallufi saking memaksakan diri. Ya lebay, ucapan-ucapan yang lebay, pidato-pidato yang terlalu lebay. Qala ta'u sepekan sing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna abghadakum setuhune wong kang paling dibendu sira kabeh, orang yang paling dimurkai, orang yang paling disengiti. Ilayah maring ingsun wa ab'adakum lan setuhune wong kang paling adohe ingsun wong kang paling adohe sira kabeh, orang yang paling jauh di antara kalian minni saking ingsun apa nih majlisan-majlise berjauh-jauhan sudah, berjauh-jauhan. Meskipun kamu merasa dekat tapi hakikatnya jauh. Siapakah mereka? Athar-tharuna iku wong kang tukang ngomong, wong kebanyakan omong, wong kang tukang banyak omongnya. Al-mutafaihiquna kang berleluasa kabeh, berleluasa omongane. Al-mustasyaddiquna kang membentur-benturkan iki tulang rahang. Maksudnya saking kami sampai digerak-gerakkan, sampai saking fasihnya gitu kan. Saking fasihnya menggoyang-goyangkan tulang rahangnya tuh udah fasih gitu. Udah benar-benar fasih. Fil kalami ing dalam ucapan, omongan. Waqala dawu sapa Fatimah tu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syiraru ummati utawi blesak-blesake olo-olone umat ingsun, umatku yang buruk-buruk. Alladzina iku wong akeh Hodau kang podo mangan sapa allakum sapa iki alladin binaimi kelawan kenikmatan. Senang-senang
wa yakuluna lan padha mangan sapa alladzin mangan alwana ta'ami ing berbagai macam makanan. Wah, berbagai macam makanan dimakan semua, rakus. Masak tidak mau, pengennya makan-makannya aja. Tidak suka masak, tidak mau mikir, tidak mau apa, yang penting asal makan-makannya aja. Iya, ini itu aduh, ya. Ibaratnya ya ini suka bergaya-gaya aja, tidak mau produktif. Orang yang tidak mau produktif, seneng kendaraan, seneng apa, tidak mau beberesnya, tidak open, bergaya-gaya naik mobil, bergaya-gaya naik motor, dia tidak ngerti sama sekali itu dia berbengkelan. Ini Masya Allah parah sekali orang kayak gini nih, kayak bangsa Indonesia. Banyak diantara kita bergaya-gaya ya, suka makan tidak suka masak, suka naik motor tidak suka berbengkel sendiri, berbangga-bangga, mobilnya baru, capnya baru, keluaran terbaru. Kamu tahu nggak mana yang namanya busi? Nggak tahu. Nggak tahu. Apa-apa nggak ngerti. Wah ya ini. Apa yang dibanggakan? Tidak ada yang bisa dibanggakan kalau model kayak gitu. Ibaratnya konyok aja bisa naik motor kan? Kacau malah. Naik ke kaca aja bisa konyok tuh kan? Apalagi yang brem, wah itu gaya sekali. Kayaknya jalanan punya kakek dia sendiri. Yang lain-lain cuma pinjam, cuma numpang jalan. Brem. Coba sih pelajaran itu yang ngerti nggak bergaya-gaya naik motor kayak gitu, ngerti nggak dunia motor? Mesin-mesinnya bikin motor bisa nggak? Jangan asal brem gitunya aja. Zaman dulu jangan asal makan-makannya aja, tahu nggak resepnya tuh? Resep yang enaknya gimana? Bisanya ini martabak, matangnya merata ya. Kemudian ya bisa enak aja. Kakian sih, wah martabak sampai bangkak, aduh ya enggak. Ada yang kemudian ada sing sebagian adonannya tidak merata, ada yang mentah. Ada yang bangkak, ada yang mentah, bikin roti nggak ngembang. Kenapa sampai begitu? Kan mesti jadi bahan pelajaran. Mesti jangan menjadi bahan pelajaran, jangan enak-enaknya makan roti, jangan enak-enak makan martabak. Bisa nggak bisanya martabak ini matangnya merata, kemudian lembut, adonannya gimana? Wa yalbasuna lan nganggo sapa alladzin nganggo alwana thiyabi ing pira-pira maceme pakaian baju-baju. Wa yatasaddaquna lan memfasih-fasihkan sapa alladzin al fil kalami ing dalam ngomong, memfasih-fasihkan diri. Qala tahu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala ingat halaka rusak al mutanatiuna sapa wong kang jero-jero akan omongan. Salah samaratin kalawan telu piro-piro ambalan mengatakan ala halakal mutanatiun 3 kali sampai 3 kali. Watanatu utawi makna tanatu huwa iku ata'amuku jero-jeroaken wal istiqsa'u lan ngadoh-ngadohaken, ya terlalu lebay dalam bicara, lebay. Paham ya lebay ya? Lebay. Wa qala ta'u sapa Umaru Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Inna syaqasyiqal kalami min syaqasyiqi syaitan. Setuhune fasih-fasih omongan iku min syaqasyiqi syaitani. Omongan lebay itu berasal dari lebaynya omongan setan. Waja'a taqo sapa Umar bin Sa'd bin Abi Waqqas. Kayak orang munafik tuh kan, lebay orang munafik ketika berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Waduh, omongannya panjang lebar, pujiannya lebar juga. Panjang lebar juga. Ketemu Sayyidina Umar juga memuji. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kata orang munafik itu kan,
Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau berjumpa dengan orang-orang yang iman, omongannya panjang lebar. Waduh, enggak ada orang kayak sampeyan ini. Orangnya luar biasa, tekun, rajin. Sudah umat itu sangat membutuhkan Anda. Anda adalah seorang yang lebay lah, ucapan itu lebay sekali. Anda sebagai calon penghuni sorga, para calon penghuni sorga, silahkanlah berinfak kepada kita. Apa tidak lebay begitu? Sekalian wakaf. Para penghuni sorga yang Allah kirimkan untuk kita, silahkan memberikan infaknya untuk pembangunan kita ini. Nah, Allah. lebay. Kanjeng Nabi aja tidak begitu cara bicaranya. Cara bicaranya tidak begitu. Sekarang sih para penghuni sorga lah, calon sorga lah, apalah, mujahid lah, lebay-lebay sekali. Kanjeng Nabi nggak begitu. Kanjeng Nabi tidak begitu. Cara bicara beliau, cara komunikasi beliau Melebihi Kanjeng Nabi. emang zaman sekarang banyak orang yang ya sedure Nabi, sedure Nabi. Ya perang saya gitu, perang saya sedure Nabi. Cara bicaranya aneh kita dengan orang-orang zaman sekarang itu sudah mulai aneh. Orang yang beragamanya aja tuh aneh. Kanjeng Nabi tuh kayak bicaranya nggak kayak gitu ya. Biasa-biasa aja. Nggak kayak begitu. Sederhana. Kanjeng Nabi tuh bicaranya sederhana. Cara bicaranya sederhana, nggak lebay. Jadi sih semua orang sorga diobral. Para calon sorga silahkan yang Allah kirimkan untuk kita. Lebay sekali, Masya Allah. Rasulullah tidak bicara semacam kayak begini. Lebay. Wahai saudara. Awalnya begitu. Wahai saudaraku yang Allah muliakan. Yang Allah muliakan, kekasih Allah yang siap menjadi penghuni sorga. Lebay sekali. Para calon bidadari sorga. Masya Allah. Para calon bidadari sorga. Kanjeng Nabi tidak model kayak begitu cara bicara beliau. Fasih-fasihnya model kayak gitu, lebay-lebayan kayak gitu, itu berasal dari pelajarannya setan itu. Min syaqasyqish setan. Ini belajar dari setan. Waja'atako sebab Umar bin Sa'd bin Abi Waqqas. Sapa Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqasin ila abihi maring ayahnya Umar yakni Sa'din yakni Sa'ad. Yas'alu takon minta sapa ikilah Umar hu ing Sa'ad hajatan ing siji keperluan. Fatakallama nuli ngomong sapa Umar baina yaday hajatihi ing dalam ngarepan kebutuhane Umar bikalamin kelawan suci ngomongan. Faqala, omongannya lebay. Faqala nuli komentar lahu maring Umar Sa'dun sapa Sa'ad. Ayahnya berkata, Ma kunta ora ono sapa sira min hajatika saking hajati sira, ora ono iku bi abada kelawan luwih adoh. Mingka tinimbang sira al yauma ing dalem dina iki. Kamu itu kan keperluannya dekat. Kenapa muter-muter panjang lebar? Terlalu lebay kamu. Ini setuhune ingsun iku sami krungu sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul ya'ti 'alan nasi zamanun yatakhallaluna al-kalama bi alsinatihim kama tatakhallalul baqaratul kala bi alsinatiha. Ya'ti taqo 'alan nasi ing atase menungso zamanun apa suwiji zaman yatakhallaluna kang gegayem
Gegayam kayak kebo sapi gegayam kah? Gegayam rumput. Apa gegayam Ngunyah. mengunyah. Gegayam ngunyah enggak henti-hentinya, enggak henti-hentinya. Gegayam sepenas. Al kalama ing omongan bi alsinatihim kelawan lidah-lidah mereka. Kama tatakhallalu kaya oli yang gegayam. Kaya oli yang gegayam al-baqarah apa sapi. Gegayam al-kalaa ing sukat bi alsinatiha kalawan piro-piro lidahnya baqarah. Tuh, jadi gegayam enggak henti-hentinya. Enggak capek-capeknya ngomong. Wa ka'annahu kaya setuhune saat angkara iku ingkar sapa saat alaihi ing atasi Umar. Ma ing ucapan qaddama kang ngajuaken sapa Umar hu ing ma. Anal kalami ing atase omongan. Bayane minatasabbubi bayane merayu-rayu. Wal muqaddimati lan pendahuluan al masnuati kang dibikin-bikin. No, tidak sewajarnya omongan. Al mutakallafi kang dipaksakan. Ya omongan sehari-hari kan tidak begitu. Dipaksakan itu. Wa hadza utawi iki lebay aidan kelawan maning min afati lisani. Iku setengah saking piro-piro bahaya lisan. Wa yadkhulu lan mancing masuk fihi ing dalam bab lebay bertutur kata kullu sajain apa saben-saben sajak mutakallafin kang dipaksakan. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono kullu sajain al mutafasi at-tafasihu utawi ucapan-ucapan yang lebay-lebay al khariju kang keluar an haddil adati saking batas kebiasaan orang bicara, kebiasaan orang ngobrol itu kan biasa aja. Iya. Jadi kita ya biasa ajalah, orang pidato ya biasa aja seperti kita ngobrol biasa. Nggak usah lebay-lebay gitu. Masa kita ngobrol, wahai kamu calon penghuni surga. Masa sehari-hari begitu. Ngobrol sebatur misalkan. Lagi kita hubungan sekawanan duduk-duduk dengan kawan-kawan kita. Wahai kalian yang ahli surga, gimana nih kabarnya kalian? Kapan goes? Ya, itu kan. Kapan goesnya kita nih para ahli surga? Ya itu kan keterlaluan, nggak mungkin kan kita mau goes saja masa ahli surga gitu. Para ahli surga, gimana nih, siapa yang traktir kita nih? Ya kan nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin itu berlebihan kok sampai bicara ahli surga, calon bidadari surga, itu kan berlebihan. Ucapan normal itu kan nggak sampai begitu. Mungkin sesekali dengan istri nggak apa-apa lah, itu dengan istrinya sendiri berlebay-lebay, namanya juga suami istri kan ya, mungkin ada pantas-pantasnya gitu kan. Tapi kepada semua orang bicara lebay, merayu-rayu gitu kan aneh. Omongan tuh apa tidak kerasa aneh? Kita sih aneh kita tuh. Tiba-tiba nggak kenal nggak apa, wahai saudaraku. Itu aneh menurut aku tuh, menurut kita tuh aneh. Asing bahasa tuh. Ya orang tuh kan kalau belum kenal ya gimana kek, apa namanya? Sekedar menyapa atau senyum atau kenalan atau gimana. Kalau belum kenal kan begitu. Tidak kemudian wahai saudaraku yang dimuliakan Allah. Menurut kita sih agak-agak aneh. Karena itu bukan ucapan yang sewajarnya, dan ucapan yang di luar kewajaran kita ngobrol itu sudah disebut berlebihan. Gaya action semacam itu. Sadar nggak sih orang tuh ya? Sadar nggak ada ucapan-ucapan? Khususnya para mubaligh, tidak wajar ucapan-ucapannya, nggak wajar. Terlalu lebay, omongan lebay gitu kok laku ya. Ya artinya tuh, aduh, kalau kuping saya sih gatel, rasanya tuh gatel. Nggak suka disikapi lebay kayak gitu. Itu takalluf,
Kanjeng Nabi sendiri nggak suka model takalluf lebay kayak begitu. Al kharij an haddil adati. Wa kadzalika laniku kaya mengkono-mengkono takalluf tafasih at-takallufu utawi memaksakan diri bisa jai kelawan gawe sajak fil muhawarati ing dalam pira-pira komunikasi, conversation, muhawarati ing dalam berbagai komunikasi, obrolan. Sekedar obrolan aja, kayak dia bicara kayak WS Rendra. Misalnya gitu. Kayak bahasanya kayak WS Rendra menyampaikan puisi. Aduh. Gusmus. Gitu kan. Ngobrol tuh yang wajar, nggak jangan kayak orang baca puisi. Ngobrol tuh yang wajar, biasa-biasa aja. Itu semua muhawarat aja kayak WS Rendra, kayak Zawawi Imron, kayak siapa itu kan. Mereka yang tergeletak Dan tertulang antara tulang belulu. antara itu. Ya sekedar obrolan biasa kok kayak baca puisi. Kayak Sanusi Pane, kayak Amir Hamzah. Antara Kerawang dan Bekasi. Wah, itu. Minta uang nggak dikasih. Antara Kerawang dan Bekasi. Minta uang. Saya minta uang sampai tidak dikasih. Kasih. Ini kan lebay sekali. Ngobrol biasa padahal. Ngobrol biasa. Pakainya kayak begitu. Qadha karena ngukumi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hurratin kalawan denda fil janini ing dalam janin. Satu kasus ada orang mukul orang hamil sehingga orang hamil itu keguguran, maka dia mesti bayar denda, bayar hurrah. Faqala nuling ucap ba'du qaumil jani sapa sebagian kaume wong kang gawe luka, kang gawe tatu, wong kang gawe kriminal. Kaifa nadiman la syarab wala akal. Kaifa nadiman la syarab wala akal wala sah wala stahal. Wah, itu kan sajak itu kan. LL semua. Kaifa nadiman la syarab wala akal wala sah wala stahal. Bahasa tuh kayaknya gitu kan. Kayak udah kayak Sanusi Pane sudah. Kayak udah Sanusi Pane. Kayak Amir Hamzah. Padahal omongan biasa ya, obrolan biasa. Kaifa nadiman la syarab wala akal wala sah wala stahal. Waduh itu. Kaifa hade kaya apa nadi membayar diat sapa kita. Bayar diat, bayar denda. Bagaimana mungkin kita mesti bayar denda? Man ing janin la syariba. Kaifa nadiman la syarib wala akal wala sah wala stahal. La syariba, awas, salah tadi bacanya bukan syaroba, salah. Syariba yang benar. Fa'ila yaf'alu sama dengan alima ya'lamu. Syariba yashrabu. La syariba kang ora nginum sepeman. Ya, janin kan belum sempat minum. La syariba kang durung minum, kang ora nginum sepeman. Wala akala lan ora mangan sepeman. Wala soha lan orang jerit sepuman, wala stahalla lan yo orang jerit sepuman. Belum bisa makan, belum bisa minum, belum bisa bicara, belum bisa jerat-jerit. Kenapa mesti kita bayar diatnya? Tapi gayanya tuh kayak udah kayak begitu. Kayak Zawawi Imron sudah. Kaifa nadiman la syarib wala akal wala sah wala stahal wa mithlu dzalika batal. Waduh, L semua tuh.
kayak jarjit ya. Kayak jarjit. Kayak jarjit. Omongan biasa aja udah bikin gitu. Wa mithlu dzalika utawi sepadane mengkono-mengkono bayar diat batola iku batal apa dzalik. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi asaj'an kasaj'il a'rabi. Ana to gawe-gawe sapa sira saj'an ing suatu sajak. Kasaj'il a'rabi kaya sajake wong-wong Badui. Wa angkarolan ingkar sapa Kanjeng Nabi dzalika ing mengkono-mengkono ucapan li anna athara takallufi karena indikasi maksa-maksa wa tasanu ilan gawe-gawe bayinun iku katon jelas alaihi ing atase kalam. Iya, omongan lebay kok, masya Allah. Makanya kiai-kiai dulu sih nggak ada yang lebay itu, nggak ada. Coba diperiksa, mau kiai babakan, kiai kempek, kiai gedongan, kiai buntet, Mbah Hasim Asy'ari, siapapun juga, kiai Sarang, Lirboyo, Ploso, tidak ada yang bergaya lebay kayak begitu. Kecuali sekarang ini aja. Mubalek tuh sudah mulai bergaya lebay tuh. Waduh, lebay modelnya tuh lebay. Itu kalau kita baca bukunya Kiai Maftuh ya, Kiai Maftuh Bastul Biri Lirboyo tuh, gaya bahasa tuh wah gitu-gitu aja. Apa adanya tuh. Kitab Al-Iqlil tulisannya Kiai Misbah Mustafa, pamannya Gus Mus tuh. Kitab Al-Iqlil itu kitab tuh apa adanya, nggak dibikin-bikin lebay itu. Pakai gaya bahasa dia sehari-harinya. Pakai gaya bahasa beliau sehari-harinya. Umumnya orang ketika ngobrol aja gimana sih? Tidak ada yang lebay itu. Ya sekarang ini orang tuh pada lebay. Orang pada lebay tuh, khususnya mubalek. Memang sekarang mubalek sukanya lebay. Tutur katanya lebay. Pakaiannya lebay. Kostum-kostumnya lebay. Wah, sudah dibikin-bikin aja semuanya lebay. Serba lebay. Serban aja salah mencong sedikit. Iya, kurang bagus sih, Kurang bagus posisinya. Besok ganti lagi. Ini mah, itu jangan pakai serban ini. Ini kan udah saya pakai kemarin ceramah di sana. Yang biru aja yang Masa dipakai lagi? Yang kemarin kita umroh tuh, pakai itu aja. Di mana sih mah ini mah? Jubahnya, ganti jubahnya. Serban aja sampai segitunya, lebaynya tuh, lebay. Fortuner belum dipakai. Belum dong. Aduh, iya. Lebay. Jadi masa pakai tasbih yang ini udah lama saya pakai tasbih ini, ganti mana yang kemarin baru pulang dari umroh tuh mah, beli di sana di Mekah. Tasbih itu tasbih yang tulang onta apa yang koka nih, bagusan mana nih ya? Bagusan mana nih mah? Yang tulang onta apa yang dari kayu koka nih? Apa yang dari kayu apa? Kayu garu. Bagus mana nih mah? Gitu aja bab tasbih. Iya. Saking lebaynya tuh, sampai penampilan aja lebay. Ucapan aja lebay. Ucapan lebay. Ucapan aja lebay. Batu angin jadi pakai enggak? Hotman. Iya. Terlalu lebay. Hotman sawo. Bal yang bahi tapi patut ayak tasiro apa yen to meringkas membatasi sapa wong fi kulli syai'in ing dalam segala sesuatu, ing dalam saben-saben suwi-wiji dibatasi ala maksudihi ngatasé tujuane iki lah wong. Wa maksudul kalam at-tafhimu bil ghardi, tidak itu aja kok. Wa maksudul kalam utawi tujuane ngomong. Tujuannya ngomong itu kan at-tafhimu, sekedar memberi pemahaman. Bukan harus lebay-lebay toh. Apalagi kayak itu siapa? Ya udahlah, banyak contohnya orang lebay sih. At-tafhimu itu aweh pemahaman lil ghardi maring tujuan. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah aja nggak mau. Alhamdulillah aja nggak mau. Saking pengen kedengeran jamaahnya, pakainya alhamdulillah, saking supaya teriaknya tuh enak, teriakannya tuh lepas gitu kan. Kalau alhamdulillah itu kan
Padahal yang benar kan alhamdulillah. Pakai dhammah. Dhammah mahdoh. Tuh, dhammah. Bukan harus kemudian jadi O. Enggak ada. Alhamdulillah. Kalau ngaji di Kempek bisa disabetin orang kayak gitu. Kalau ngaji di Kempek bisa kena sabat. Kamu bicara alhamdulillah aja nggak bisa, nggak mau, malah sengaja alhamdulillah. Ini bisa disabetin kalau ngaji di Kempek. Lu ngaji Kempek itu bagus lu bacaan tajwidnya. Kiai Umar zaman dulu tuh masalah Fatihah tuh benar-benar ketat. Kiai Umar Kempek Allah yarham. Sekarang tuh saking lebaynya aturan tajwid disepelekan. Sampai alhamdulillah. Alhamdulillah. Harusnya kan alhamdulillah. Cukup mengalami. Sudah cukup. Tapi rupanya kurang lebay. Nah, didengarnya kurang enak kalau belum lebay. Maka dibikin lebay. Wama utawi apapun waro adzalika kang ing dalam seburiye mengkono tafhim tasannuun iku arane gawe-gawe mazmumun kang tercela. Wala yadkhulu wallahu a'lam bishawab.